Tapi kemudian menjadi sulit karena tampaknya ini rekomendasi pansus sudah menjadi sebuah keputusan politik kalau kami melihat. Ya, apakah faktor politik itu yang membuat dinamika terjadi di tubuh pansus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Update tentang pansus Perumda evaluasi kinerja Perumda Air Minum Batuwa kali ini harus terus dilakukan. Karena memang sepengetahuan kami tanggal 25 Agustus ini berakhir masa kerja pansus sesuai sebagaimana yang sudah di-SK-kan di Dewan bahwa masa kerjanya adalah 3 bulan dan 25 Agustus ini adalah 3 bulan itu gitu. Tapi kita juga tahu bahwa di rapat akhir pansus kemarin itu luar biasa kinerja pansus dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan menggali data dan fakta kaitannya dengan Perumda ini. Dan sepengetahuan kami memang di 18 Agustus kalau tidak salah sempat ada rapat internal pansus dalam rangka membuat rekomendasi hasil kerja pansus itu. Tetapi memang di 18 Agustus itu kita semua tahu akhirnya hasilnya adalah deadlock. Entah apa yang membuat itu terjadi. Dan kemarin di hari Senin juga ada lagi rapat pansus yang kedua untuk merekomendasikan, tapi hasilnya kita belum tahu. Oleh karena belum tahu itulah kemudian kami mencoba mencari tahu dan mewawancarai ketua pansus ada apa, ada dinamika apa yang berkembang di internal pansus kaitannya dengan rekomendasi kok sedemikian sulit untuk dirumuskan. Sementara sebenarnya data dan fakta pansus sebagaimana yang sudah diberitakan semua pihak termasuk kami versi poolnya sebenarnya terang benderang, dan sebagai media kami apresiasi kerja-kerja pansus luar biasa. Inilah pansus sepanjang pengamatan kami, ini pansus pertama yang ada di DPRD Kabupaten Berau, dan meskipun yang pertama luar biasa kinerja pansus. Ini harus real kami akui, kami nilai ya sebagai media yang meliput langsung, luar biasa memang mereka. Lalu apa yang membuat kok kayaknya di detik akhir merekomendasikan hasil temuan-temuan pansus, rekomendasi pansus kok kayaknya susah banget. Untuk itu pemirsa langsung saja kita dengan Ketua Pansus Bapak Wendy Lijaya. Selamat sore Pak Wendy. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wendy, kita kan sama-sama tahu tanggal 18 Agustus ada rapat internal ya dan tertutup untuk merumuskan rekomendasi. Kemudian kemarin juga hari Senin sama rapat internal juga. Kalau yang di 18 Agustus kami tahu hasilnya deadlock. Kalau yang di Senin kemarin hasilnya gimana? Senin kemarin di tanggal 23 kemarin juga kami belum ada kata sepakat. Ya, jadi dalam pengertian deadlock lah. Deadlock lagi? Dalam pengertian deadlock, tapi rapat tidak saya skor. Saya tutup karena dengan alasan di tanggal 25 ini kan SK kami kan berakhir. Oke. Jadi perlu perpanjangan, kami bermohon sama pimpinan untuk perpanjangan masa kerja. Jadi rapat kemarin yang memang belum sepakat, ya terpaksa saya tutup lagi. Nanti kalau setelah selesai SK perpanjangan, mungkin kita akan mulai lagi. Kurang lebih begitu. Artinya sebetulnya kalau tidak ada deadlock yang 2 kali ini, 18 dan tanggal kemarin ya, harusnya tidak perlu dong diperpanjang masa kerja pansus kan? Tidak saja bisa diselesaikan. Tidak perlu, bisa diselesaikan. Ya kan dalam waktu 3 bulan. Tapi karena terjadi deadlock 2 kali di dinamika yang terjadi di internal pansus, akhirnya mau tidak mau diperpanjang 3 bulan lagi. Benar. Yang jadi pertanyaan adalah
dinamika apa yang terjadi di internal pansus sampai akhirnya harus 2 kali dan deadlock untuk merumuskan rekomendasi itu saja. Apa yang terjadi? Ini publik berhak tahu loh. Ya, oke, akan saya jawab. Jadi kalau kita berbicara dinamika itu di setiap masalah atau di setiap keputusan itu sah-sah saja, biasa saja, pasti. Gitu kan? Kalau memang hal itu. Nah, juga perlu kita ketahui bersama, kita yang ada di pansus ini, semua fraksi yang ada di DPRD itu ada. 7 ya? 7 fraksi. Oke. Berarti kalau kita berbicara tentang fraksi, berarti ada 7 pemikiran. 7 pemikiran. Nah, 7 pemikiran besar. Namun kan kalau kita berbicara jumlah anggota ada 10. Ya, ada 10. Nah, kalau kita berbicara tentang rapat internal yang 2 kali deadlock, sebetulnya belum ada keputusan. Sudah ada rekomendasi yang kita rumuskan, itu sudah ada kata sepakat. Ada kata sepakat. Namun ada juga yang belum ada kata sepakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan rapat internal perumusan rekomendasi selama 2 kali ini di tanggal 18 dan 23 Agustus ini deadlock. Belum ada kata sepakat. Artinya kan ada poin-poin tertentu yang memang belum disepakati lah, terjadi dinamika lah di dalam 10 orang anggota pansus ini ya. Benar sekali. Dan memang ini kalau bacaan kami di media ya, memang tampaknya mudah saja karena memang kalau dilihat dari rapat pansus galian fakta dan segala macam, sebenarnya persoalan ini mengerucut sudah menjadi beberapa poin-poin itu menjadi terang benderang, termasuk 12 laporan mantan Dewan Pengawas itu semua sudah tergali sebenarnya data dan faktanya gitu ya. Tapi kemudian menjadi sulit karena tampaknya ini rekomendasi pansus sudah menjadi sebuah keputusan politik kalau kami melihat. Ya, apakah faktor politik itu yang membuat dinamika terjadi di tubuh pansus? Ya, kalau kita berbicara tentang tubuh pansus ini, seperti sejak awal tadi saya katakan, pansus ini terdiri dari 7 fraksi. Ya, oke. Nah, fraksi ini jelas ini kan partai. Nah, fraksi partai, Nasdem, saya sendiri, Golkar, sama Pak Nurung ya. Nah, saya Pak Nurung, Nasdem, Golkar, Ibu Pak Andi Amir, sama Ibu Elita, kemudian fraksi P3, Pak Haji Saga dan Pak Soeharno, kemudian fraksi PKS, Pak Rahman, Demokrat Pak Palen, dan fraksi AIR, Pak M. Yusuf ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang gambaran ini kan sudah jelas. Petanya kemana? Petanya. Kalau kita berbicara tentang hal ini. Ya. Artinya prinsipilnya suka tidak suka faktor politik mempengaruhi berarti. Ya, kalau kita berbicara tentang hal ini mau tidak mau, suka tidak suka, tentu hal ini kan ada berpengaruh. Namun ya, kalau kita berbicara tentang mengacu hal ini, ya kita berprasangka baik sajalah. Ya, berprasangka baik aja. Ya, karena apa? Karena kan kalau kita berbicara tentang fakta yang ada sudah jelas, Ditambah lagi fakta yang baru-baru ini terkuak, ya. Fakta baru-baru ini terkuak. Yang seperti saya baca di Bropos di kali Bropos, ya. Di Bropos ada memberitakan dugaan, ya, dugaan daripada saat diangkat itu masih PNS statusnya. Ya. Dan memang kalau saya cermati, sementara di rapat pansus beliau mengatakan di akhir Desember 2018 ya? Ya, jadi di rapat pansus kan Pak Dirut ngakuin dia mengundurkan diri. Desember 2018. Akhir Desember 2018. Nah, atas dasar itu juga saya sebagai ketua pansus ya bersurat kepada Kabak Ekonomi untuk meminta SK pemberhentian saudara Dirut dari negara atau dari kementerian. Ternyata tidak punya. Tidak ditemukan. Surat pertama dibalas, tidak ditemukan. Sampai batas waktu yang itu. Ya, nanti akan dicari sama
Pak Kabak Ekonomi atau berkoordinasi dengan BKPP. Ya. Nah, itu suratnya kami terima di tanggal 26 atau tanggal berapa kemarin. Ya. Tapi poinnya menyatakan seperti itulah ekonomi lah ya. Sorry, bukan tanggal 26, tanggal belasan kok kalau salah ya. Nah, setelah berapa hari kemudian muncul lagi WhatsApp-nya. Bukan. Ya, muncul lagi pemberitaan dari Bropos. Ya, pemberitaan Bropos. Nah, yang saya apresiasi ini luar biasa. Jadi pihak teman-teman pres lebih duluan tahu daripada daripada pansus ini. Ini sungguh hebat, luar biasa. Jadi kami di pansus mengetahuinya lewat media. Nah, justruannya. Ya, seharusnya kan kami yang berkepentingan, kami yang bertanya ke Kabak Ekonomi. Ya, harusnya Kabak Ekonomi ini harusnya bisa mengerti bagaimana bersikapnya, ya, menyerahkan data itu bagaimana. Tentu kan harusnya ke kami, ya. Tapi tidak ada masalah lah itu ya. Artinya intinya memang temuan Bropos ya. Bahwa secara sederhananya pada saat pengangkatan itu di tanggal 4 Januari ya, kalau nggak salah 2019, 2 atau tanggal 4 Januari. SK pengangkatan Pak Dirut itu 2 Januari 2019. Nah, pada saat itu statusnya masih PNS. Ya, kalau kita lihat pemberitaan Bropos seperti itu runutannya ya. Tapi itu di luar ranah yang mau kami tanyakan lah ya. Karena kan itu meskipun di rapat terakhir sempat ditanyakan dan jawaban Dirut adalah Desember 2018. Desember 2018. Dan itu memang faktanya ya memang begitu di pansus kan. Dia sendiri yang ngomong. Ya, betul. Memang seperti itu ya. Nah, artinya sekarang kan faktanya adalah pansus diperpanjang masa kerjanya ya. Ya, benar. Kalau dilihat kerja akhirnya kan hanya merumuskan untuk rekomendasi sih yang 2 kali deadlock. Benar. Terus kalau diperpanjang 3 bulan lagi apa yang mau dikerjakan pansus? Sementara kan tinggal merumuskan rekomendasi aja sebenarnya. Ya, begini. Karena ini juga faktanya juga berkembang, ya kan? Faktanya juga berkembang. Namun kalau saya pribadi sebetulnya saya tidak kaget. Ya, saya tidak kaget. Tapi dengan fakta yang berkembang ini tentu jadwal untuk merumuskan rekomendasi tetap jalan, Nanti kita juga mungkin akan kita perkuat dengan kita konsultasi, mungkin itu ke Biro Hukum Pemprov atau ke Kementerian, ya, untuk menindaklanjutin fakta-fakta yang ada. Toh kalau pemberitaan Bropos itu benar adanya, karena kan surat SK pemberhentian dari negara ini kan belum diserahkan Kabak Ekonomi kepada kami. Ya. Namun kalau saya lihat baca di Bropos bahwa atas informasi dari Kabak Ekonomi ya, yang diwawancarai. Betul. Bahkan nanti, Ibu Rabiatul Islamiyah yang sebelumnya juga diwawancarai. Nah, kalau saya lihat. Nah, nanti dengan adanya ini semua, tentu kami juga akan menindaklanjutin. Nanti tergantung kesepakatan teman-teman di pansus. Kalau memang kita sepakat untuk rapat dengan mitra lagi, ya kita panselnya ini mungkin kita akan panggil kemungkinan ya. Tapi kami harus ada kata sepakat dulu. Karena memang kalau kita cermatin tentang hal ini, ya, panselnya ini kerjanya bagaimana? Sudah jelas itu ada di Permen nomor 2 2007, kalau nggak salah pasal 6, ya, pasal 6 ayat 1. Itu sudah jelas sekali. Bahkan PP 54 2017 itu juga menguatkan. Ini kaitannya dengan Dewas ya, posisi sekretaris daerah Sekda itu sebenarnya tidak boleh jadi dewan pengawas sebenarnya kalau bicara PP. Kalau kita berbicara tentang Dewas, tapi kan tadi kan arah kita kan berbicara Dirut dulu ya. Jadi satu persatulah kita ini. Ya. Nah, jadi begini lagi. Sebenarnya terang benderang persoalan ini ya. Bahkan maaf nih, saya harus sampaikan apa adanya. Terlalu sering juga saya dihubungi sama anggota dewan, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Bahkan anggota dewan itu bilang memang dia tidak masuk di dalam pansus. Anggota dewan itu bilang bahwa ini pansus ini pertaruhan marwah dewan. Kalau sampai pansus tidak bisa buktikan
bahwa ada sesuatu yang salah di tubuh Perumda air minum itu, maka dewan yang akan dipermalukan secara kelembagaan. Gitu. Itu beliau sampai bilang begitu gitu. Nah, tetapi kami yang mengikuti dari awal kerja-kerja pansus, dari RDP sampai akhirnya terbentuk pansus dan bagaimana pansus bekerja, kami harus angkat topi bahwa kerja pansus sudah luar biasa dalam menggali fakta. Hanya saja memang problemnya adalah untuk membuat rekomendasi sebagaimana yang kita tanyakan tadi, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Faktor politik dan segala macam itu sangat mempengaruhi gitu, karena memang ini tarik ulur gitu ya. Meskipun ini sejarah pertama bagi DPRD Brau gitu. Apakah kawan-kawan yang lain sepanjang pengamatan Pak Wendy selaku Ketua Pansus tidak memikir marwah dewan seperti itu sebagaimana yang disampaikan beberapa anggota dewan lah yang menghubungi kami? Baik, begini dulu, Bang Salam, begini dulu ya. Kalau saya, prinsip pribadi saya begini, ya. Walaupun umur pansus itu 1 hari, kalau memang ada fakta kesalahan, ya kita harus katakan salah. Tapi kalau misalnya, walaupun umur pansus itu sampai 6 bulan, kita rapat dengan pihak yang kita pansuskan dan tidak ketemu kesalahannya, wajib kita ngomong, Anda tidak ada salah. Ya artinya kita begini, menggali fakta toh tugasnya. Artinya kita objektif aja. Artinya kita objektif aja, tidak ada target. Tidak ada target, oh orang ini harus bersalah. Instansi ini harus bersalah. Tidak boleh itu. Intinya menggali fakta toh. Oh iya. Ya. Artinya kan kalau memang faktanya pada saat rapat pansus itu digelar dengan siapapun yang dipansuskan, memang faktanya pihak itu benar dan tidak ada salah, ya memang tidak ada salah. Tapi kalau misalnya pada saat kita gelar rapat, didukung dengan dokumen-dokumen yang ada, kita gali faktanya dan faktanya memang salah, ya suka tidak suka, mau tidak mau, tetap kita katakan salah. Walaupun ini catat baik-baik. Walaupun ini konotasinya ya. Tapi bukan berarti saya artinya mendiskreditkan, gitu kan. Walaupun ya pihak yang kita pansuskan ini, ya saya tidak berbicara PDAM, ya saya berbicara pansus pada umumnya, ya itu ada dilindungi oleh kekuatan tertentu, ya. Kalau toh memang salah, ya tetap salah. Saya ingin contohkan, Bang Salam. Kita melihat pansus yang skalanya nasional. Contoh, Pelindo 2. Ya, kalau berbicara tentang kasus Pelindo 2 ini, kita tarik mundur ke belakang. Sebetulnya sebelum dipansuskan, kasus Pelindo 2 ini sudah pernah masuk jalur hukum. Iya kan? Jalur hukum. Sudah pernah dilidik oleh yang dulu Kabar Eskrimnya Budi Waseso. Ya, seorang Kabar Eskrim bintang 3, ya, lidik, bahkan mungkin sudah sidik. Karena kan ingin masuk menggeledah pada saat itu ya. Kita dengar sama-sama di media massa nasional, ya. Pada saat itu oknum RJ ya, RJ ya. Iya betul, tersangkanya. Pada saat itu belum tersangka, belum. Ya, pada saat itu bapak-bapak dari Mabes Polri ya, kalau tidak salah ya, reskrimnya ya, Kabar Eskrimnya, tim begitu ingin menggeledah, kalau tidak salah, si RJ ini langsung telepon, ya. Telepon kalau tidak salah ya penguasa pada saat itu juga, ya. Akhirnya dan itu terungkap lah secara telanjang di media juga kan, ya, ada kekuatan yang melindungi lah. Ya itu kan kita berbicara tentang nasional ini ya. Efeknya apa? Efeknya ya walaupun kita tidak langsung mengkonotasikan ke arah sana, tapi faktanya Pak Budi Waseso, orang yang betul-betul menurut saya bisa diacungin jempol kerjanya, mutasi ke BNN, ya pada saat itu kan kalau kita berbicara tentang waktunya ya setelah kejadian itu
Pak Budi Waseso sekonyong-konyong Dimutasi. mutasi ke BNN. Oke. Akhirnya kasus ini redup, ya, kasus ini redup. Muncul lagi kasus ini begitu dipansuskan. Begitu dipansuskan, ya nanti silahkan masyarakat lah yang menilai. Cari YouTube-nya Pansus Pelindo 2, lihat ya jalannya rapat pansus itu bagaimana, ya kira-kira di Brau gimana. Intinya begitu aja. Oke, paham gitu loh, saya. kan? Paham Dan saya. setelah itu, setelah selesai, ini yang perlu kita garis bawain ya. Ketua pansusnya langsung melaporkan ke lembaga KPK dan diterima baik oleh KPK. Berdasarkan apa? Fakta-fakta yang tergali pada saat rapat pansus. Endingnya apa, Bang Salam? Lihat, sekarang si RL itu ya, RJ itu ya. Nah, sekarang kan sudah dibui kalau tidak salah ya. Oke. Nah, kurang lebih begitulah. Paham saya maksudnya. Ya, kita tidak tahu lah apakah pansus di Brau akan arahnya sampai ke sana. Tapi setidaknya kami berharap, media maupun masyarakat berharap pansus kita ini benar-benar bekerja mencari data dan fakta yang sebenarnya. Yang benar katakan benar, yang salah ya katakan salah. Gitu. Kalau memang ada langkah-langkah untuk dilakukan perbaikan, lakukan perbaikan, ya kan. Tidak sampai ke ranah yang lebih jauh. Kalau kita sih berharap begitu. Tetapi sekali lagi, ya kita berharap kawan-kawan di tubuh internal pansus sendiri juga bisa jernih menilai persoalan, tidak hanya sekedar faktor politik, tetapi juga faktor temuan data dan fakta itu yang lebih dikedepankan. Ya semoga saja itu bisa terjadi di pansus DPRD Brau gitu. Ya. Kalau saya pribadi kan saya sangat senang kalau Bang Salam bisa wawancara juga kepada anggota-anggota pansus yang lain. Saya persilahkan. Memang kemarin ada kesepakatan kami. Sebetulnya bukan saya yang menyepakatin, rekan-rekan yang menyepakatin. Artinya berbicara tentang pansus ini hanya satu corong dari ketua. Namun kalau berbicara tentang situasi sekarang, ya tidak masalah. Silakan. Kalau menurut saya sudah tidak bijak lagi satu ketua saja. Sebab faktanya kalau saat kami ngelihat pansus ini terbelah dua sudah. Buktinya deadlock 2 kali. Ya, kalau dibilang terbelah dua itu tidak juga, Bang Salam. Artinya kan saya garis bawahin masih belum ada titik temu. Wah, oke lah. Ya, masih belum ada titik temu. Tapi setidaknya gambaran ini membuat kami dari sisi media untuk untuk mewawancari kawan-kawan pansus yang lain lah, di sisi yang lain lah ya. Ya semoga melalui ini kawan-kawan pansus baik yang ada di P3, di Demokrat, fraksi AIR, bahkan di PKS sendiri itu berkenan untuk wawancara dengan termasuk PDI Perjuangan berkenan untuk wawancara dengan kami kaitannya dengan temuan-temuan pansus yang ada gitu ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami tanyakan di kesempatan yang baik ini. Ya kita berharap DPR Brau utamanya Pak Wendy selaku ketua pansus tetap terus semangat memperjuangkan menggali fakta ya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan semoga saja pansus evaluasi kinerja Perumda Air Minum Batiwa kali ini cikal bakal pansus-pansus selanjutnya. Karena banyak hal yang bisa dipansuskan di Kabupaten Brau ini, utamanya persoalan BBM misalnya yang tidak pernah kunjung selesai dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu seksi juga untuk dipansuskan sehingga bisa terurai persoalannya gitu. Dan banyak hal yang lain. Semoga ini pintu masuk pansus untuk pansus-pansus selanjutnya. Baik, saya kasih statement ya. Silakan. Ini saya berbicara tentang efek pansus ya. Kalau saya melihat perkembangannya narasi-narasi yang ada di masyarakat, ada juga yang menyambut positif, ada juga banyak yang menyambut negatif ya tentang hal ini. Tapi kalau menurut saya hal itu biasa saja. Namun dari lubuk hati saya yang paling dalam ya, saya dari kecil dididik orang tua saya sampai saya usia kerja. Apa? Didikan orang tua saya itu wajib menjadikan pribadi saya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak boleh mengambil haknya orang.
Ya, artinya tidak boleh menzolimin orang. Oke. Ya, itu itu adalah nilai-nilai luhur yang Ditanamkan ditanamkan orang tua kepada saya. Oke. Dan sampai dengan detik ini saya diberi kesempatan oleh masyarakat ya menjadi anggota DPR, sampai juga ke titik ini saya menjadi ketua pansus. Nilai-nilai luhur yang diajarkan orang tua ya, dan diajarkan orang tua saya di dalam diri saya, itu saya pegang teguh. Oke. Closing statement saya terhadap hal ini, ya kalau memang tidak salah, kita katakan tidak salah. Oke. Ya, tapi kalau memang salah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita katakan salah. Oke. Terima kasih Bang Salah. Baik. Boleh tahu bocoran nggak? Ada beberapa salah satu aja lah yang rekom yang sudah disepakatin apa? Boleh nggak itu diketahui publik? Rasanya nanti aja. Nanti aja ya. Tidak elok. Oke lah kalau begitu. Kalau boleh kami bocoran, kalau boleh kami kasih bocoran, kurang lebih ada 10 rekomendasi. Ada 10 rekom. Kurang lebih ada, kurang lebih. Tapi Itu- apa-apa isinya belum Ya. belum tepat ya. Betul. Oke, baik. Tidak eloklah saya menyampaikannya ke publik. Karena apa? belum jadi sebuah keputusan ya. Betul. Dan juga kan kalau memang mau berbicara tentang hal itu, biarlah pimpinan yang ya. Oke, pimpinan dewan Siapkan nanti ke ya. publik. Pimpinan dewan nanti. Kemungkinan Oke. gitu ya. Baik, terima kasih Bang Wendy. Sekali lagi kita mendoakan semoga dewan tetap semangat bekerja menggali data dan fakta kaitannya dengan pansus Perumda Air Minum ini, dan semoga juga nanti bakal ada pansus-pansus yang lain yang memang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Itu saja. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.